Halo Sobat Crot, apa kabar? Kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul War, di mana film ini dibintangi oleh dua mantan anak buah Mimin pada waktu kerja di pabrik obat nyamuk, yaitu Jason Statham dan juga Jet Li. Oke, tanpa basa-basi, stay tune terus di Kompa alias Komentator Palsu, channel yang suka crot meski gak pernah weak-weak. Check this crot. Diawali dengan baku tembak antara dua orang pasukan khusus FBI, yaitu John dan Tom, melawan Yakuza yang dikomandoi Rob. John hampir saja tewas oleh Rob, namun Tom berhasil menembak lebih dulu dan John pun selamat. Meskipun tangan kiri John terluka. Weekend pun tiba. John berencana berkunjung ke rumah Tom untuk sekedar main ludo dan ular tangga. Namun tiba-tiba ada seorang pria tak dikenal membunuh Tom berikut anak dan istrinya. John yang baru saja datang dikejutkan dengan banyaknya polisi dan rumah Tom dalam keadaan habis terbakar. John menemukan sebuah peluru yang sepertinya gak asing buat dirinya. 3 tahun kemudian, seorang pria Mandarin datang ke markas Yakuza di Francisco. Gak ada angin, gak ada hujan, dia membantai seluruh Yakuza yang lagi berpesta kemen sama tua. John dan pasukan yang lain langsung pergi ke TKP. Dan lagi-lagi menemukan sebuah peluru dengan jenis yang sama bergambar cucunguk seperti yang John temukan di rumah Tom. Di ruang kantor, John dan teman-temannya lagi membahas perselisihan antara Yakuza dan Triad. Yakuza di bawah pimpinan Shiro mencuri benda-benda pusaka milik Triad, sehingga membuat sang pemimpin Triad merasa dihina. Tapi John menegaskan bahwa dia hanya akan fokus pada Rob. Kita ke scene lain, Tuan Chang memanggil Rob untuk merayakan keberhasilan Rob dalam membunuh para Yakuza di Francisco. Kali ini Rock diminta untuk mengambil kuda-kuda milik Triad yang sudah lama dicuri. Tuan Chang yang belum sepenuhnya percaya sama Rock mengutus 2 orang anak buahnya, yaitu Engkus dan Mamat, untuk mengawasi Rock. Di pihak lain, pemimpin Yakuza yang namanya sama kayak anjing si Shinchan, Shiro, menyuruh anaknya si Eis untuk pergi ke San Francisco mengawasi penjualan kuda-kuda. Kuda-kuda Shiro pun siap diantar. Namun di tengah perjalanan, mereka malah dibegal polisi.
can see them. Oh yeah, you're good to go. Engkus pun langsung menghabisi semua anak buah Zero atas komando Rogue. Keberhasilan Rogue dibayar tuntas oleh Tuan Chang yang menghadiahi Rogue dengan sejumlah uang dan satu uci ngering. Mantap. John dan timnya pergi ke TKP. Mereka meyakini bahwa polisi terlibat dalam kasus ini. Throwing down. What? Well, it must have been important. There's only one thing that would have stopped these guys from throwing They down. thought they were cops. Keesokan harinya, John pergi ke markas polisi yang diduga bekerja sama dengan Rogue. I've never met you. Namun baru saja mau dibawa, kapten polisi itu keburu ditembak sama Rogue. Kejar-kejaran antar John dan Rogue pun terjadi. Namun Rogue berhasil lolos. Rogue kembali menghubungi John, namun dia mengaku sebagai kurir. Dia mengatakan bila John ingin mendapatkan kuda-kuda milik Yakuza, maka John harus datang ke gudang 16. 16. Warehouse 16. John dan tim FBI lainnya pun mendatangi gudang tersebut. John langsung menodongkan pistol setelah dia melihat Rogue berada di dalam gudang sendirian. Namun John tak bisa berbuat apa-apa setelah teman-teman John yang lain tak mendapati barang bukti apapun. John pun akhirnya pergi. Di rumah Tuan Chang, Singkus yang dari awal mencurigai Rogue mencoba untuk memperingati Rogue agar jangan macem-macem. Namun dengan santai Rogue menjawab, "Tong ribut ya Sengkus." Si Mamat yang lagi kumpul-kumpul sama geng triadnya tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang mengejek dirinya. Si Mamat pun marah dan mengejarnya. Pria tersebut membawa anak-anak triad ke geng Yakuza yang lagi pada kumpul. Perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Pria tersebut ternyata si Rogue. Rogue berusaha memisahkan si Mamat dari gengnya. Mamat lari dan dikejar sama Rogue. Akhirnya Mamat pun tewas. Di suatu malam, geng Yakuza mengadakan pesta kecil di kedainya Mang Iwan. Singkus yang menyangka bahwa si Mamat tewas akibat dibunuh geng Yakuza, akhirnya balas dendam dengan menembaki semua Yakuza yang ada di sana. Di scene lain, John bertemu dengan temannya Benny untuk mencari informasi pada seorang dokter bedah yang dicurigai bahwa dirinya lah yang mengubah wajah Rogue. Sementara itu, di Marine, para Yakuza telah mengepung rumah Tuan Chang. Dan Rogue pun nampak mengetahuinya. Di luar dugaan, Rogue malah membantai sendirian para petinggi triad. Base from Clark, we got some major action at the chamber. Chang is dead. Yang lebih membingungkan lagi, Rogue pun menghabisi para Yakuza yang sedari tadi ngintip di luar.
hanya menyisakan istri dari Tuan Chang yang baru saja jadi randa itu. Berikut anaknya. Ada yang minat gak nih jandanya si Chang? Keesokan harinya Rock datang ke markas Yakuza. Dan tiba-tiba sambil bertarung, Rock mengatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah Tom Lone, orang yang berusaha Shiro bunuh 3 tahun lalu. Namun dia berhasil selamat dan merubah wajah dan suaranya kepada dokter ahli bedah. Namun Shiro mengaku bahwa dia mendapatkan informasi tentang Tom Lone dari sahabat Tom Lone sendiri, yaitu John. Ternyata yang membuat keriuhan ini semua teh si John. Emang gak ada akhlak tuh si botak. Tom Lone merasa sakit hati karena merasa dikhianati sahabatnya sendiri, langsung mencari John. Tom menelepon John untuk bertemu di sebuah gudang. Pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Dari pertarungan ini, akhirnya John mengetahui bahwa yang ada di hadapannya sekarang adalah temannya sendiri, Tom Lone. John sempat meminta maaf, namun Tom kekeh membunuh John. Sekian, tamat. Dari film ini, Mimin coba ambil kesimpulan bahwa yang namanya pengkhianatan itu memang selalu berakhir menyakitkan. Apalagi sama orang tua ya. Jangan pamali. Kayak Mimin dulu tuh, pura-pura sekolah, malah maba di warung bisur.